Ketika Nasa menyadari bahwa istrinya mengeluarkan aura pembunuh dengan sifat ketidakpekaannya, Nasa berpikir bahwa Tsukasa marah gara-gara tidak dilamar secara benar-benar ketika menikah dengannya sesuai perkataan Kaname. Dan terjadi kesalahpahaman antara suami istri ini. Dan lalu, Nasa pun Nasa pun menyuruh Tsukasa untuk pulang sendiri ke kosan, dan Nasa pergi entah kemana. Lalu, Tsukasa yang di rumah sendiri merasa bosan, karena harus menunggu suaminya yang entah kemana perginya. Tsukasa pun menjadi istri yang baik dengan membersihkan seisi rumah. Akan tetapi, semuanya sudah dibersihkan oleh Nasa. Maka, Tsukasa bingung untuk membersihkan apa, dan akhirnya Tsukasa akan memasak untuk suaminya. Saat Tsukasa akan memasak, Chitose kerabat dari Tsukasa pun datang dengan tiba-tiba. Chitose datang untuk menjemput Tsukasa agar mau kembali ke rumah. Lalu, Tsukasa pun menyuruh Chitose untuk pulang dan menyampaikan kepada neneknya bahwa dia sudah menikah. Chitose yang mendengar hal tersebut merasa terkejut dan meminta penjelasan kepada Tsukasa. Tsukasa yang dingin tetap menyuruh Chitose untuk pulang. Chitose yang merasa sedih pun menangis di tangga kos-kosan. Lalu, Nasa pun melihat Chitose yang sedang menangis dan memberikan sapu tangannya untuk Chitose. Chitose yang melihat kebaikan Nasa pun mulai menceritakan masalahnya kepada Nasa. Chitose pun merasa bahwa Nasa adalah orang yang baik karena mau mendengarkan cerita dari anak SMP yang baru ditemuinya. Lalu, Tsukasa pun memanggil Nasa yang sedang berbicara dengan Chitose. Dan Chitose pun terkejut bahwa laki-laki yang sedang bicara dengannya dari tadi adalah suami dari Tsukasa. Lalu, Chitose pun marah kepada Nasa sudah berani menikahi Tsukasa. Nasa pun yang bingung menanyakan mengenai siapa Chitose dari Tsukasa. Dan Tsukasa berkata bahwa dia adalah anak dari keluarga yang pernah direpotkannya. Dengan polosnya, Nasa pun memperkenalkan dirinya kepada Chitose yang sedang dalam mode marahnya. Chitose yang terbawa suasana malah turut memperkenalkan dirinya kepada Nasa. Chitose yang masih tidak terima, terus-terusan mengomel kepada Nasa. Lalu, Nasa pun mengeluarkan skill komunikasinya yang sangat tinggi. Hal tersebutlah yang membuat Chitose menjadi bingung untuk menjawabnya. Dan Tsukasa pun merasa bahwa suaminya sangat luar biasa. Chitose yang tidak peduli, akhirnya menculik Nasa dan membawanya ke rumahnya. Di sini, Chitose akan membuat rencana di mana Nasa akan dituduh telah berselingkuh sehingga Tsukasa akan menceraikannya. Lalu, Chitose memanggil kedua pelayannya yaitu Charlotte dan Aurora. Ketika mereka sedang berdebat mengenai rencana tersebut, tanpa mereka sadari, Nasa pun pergi dari tempat tersebut. Lalu, Nasa menemukan ruangan yang di dalamnya terdapat batu bulan milik Tsukasa yang diletakkan pada suatu wadah. Karena Charlotte yang berusaha menangkap Nasa malah memecahkan kaca yang menyelimuti batu bulan tersebut. Lalu, dengan terpaksa, Nasa harus memperbaiki kekacauan tersebut. Setelah itu, Chitose mulai marah karena Nasa yang tidak tahu mengenai masa lalu dari Tsukasa dan diikuti hal konyol yang dilakukan oleh kedua asisten Chitose. Di tengah keributan itu, muncullah Tsukasa yang datang untuk menyelamatkan Nasa. Tsukasa yang berpura-pura cemburu dan memarahi Nasa tanpa disadari Chitose, Tsukasa dan Nasa sudah kabur dari tempat tersebut dan keluar menuju gereja tua yang sudah lama sudah tidak terpakai. Di tempat tersebut, Nasa pun melamar Tsukasa dengan cara yang benar, lalu mencium Tsukasa. Ketika mereka sampai di rumah, Tsukasa mulai menanyakan apakah tidak ada TV di kos-kosan mereka, dan Nasa bilang tidak, karena tidak pernah menonton TV atau film. Tsukasa pun terkejut karena suaminya tidak pernah menonton film sama sekali. Lalu, Tsukasa mulai berbicara panjang lebar dan menceramai Nasa mengenai kesukaan film itu sangatlah dibutuhkan. Nasa mulai menyadari bahwa istrinya adalah orang yang sangat menyukai menonton film. Lalu, Nasa pun membelikan TV dan Tsukasa pun bahagia karena suaminya mau membelikan barang yang sebenarnya tidak diperlukan Nasa dan lebih mengalah untuk istrinya. Lalu, ketika Nasa menceritakan kepada Kaname tentang lamarannya ke Tsukasa, Kaname bertanya apakah dia telah memberikan cincin untuk Tsukasa. Lalu, Kaname pun marah karena mengetahui bahwa Nasa belum memberikan cincin berlian untuk pernikahannya. Lalu, Nasa berjalan pulang dari tempat pemandian. Nasa berkata bahwa dirinya harus berangkat kerja dan akan pulang jam 9 malam. Mendengar hal tersebut, Tsukasa mengajak Nasa untuk duduk di taman dan di sana Nasa mengetahui bahwa istrinya merasa kesepian harus menunggunya pulang kerja. Lalu mereka pun berciuman dan tanpa mereka sadari hal tersebut dilihat oleh Charlotte dan Aurora yang sedang membuntuti mereka berdua. Lalu ketika di tempat
bekerja, Nasa tetap memikirkan cincin pertunangan yang dikatakan oleh Kaname. Ketika pulang dan makan berdua dengan istrinya, Nasa pun bertanya kepada Tsukasa apakah dia menginginkan cincin pertunangan, dan Tsukasa pun menolak karena mereka sekarang sudah menikah. Dan Tsukasa pun menjelaskan cincin yang dimaksud oleh Nasa adalah cincin pernikahan dan bukan cincin pertunangan. Tsukasa pun menjelaskan perbedaan cincin pertunangan dengan cincin pernikahan dengan jelas dan detail kepada suaminya. Lalu karena Nasa yang masih bersikeras untuk membeli cincin pertunangan dan pernikahan yang memakai berlian, maka Tsukasa pun mencoba memperlihatkan harga dari cincin tersebut dengan membawa Nasa ke toko Honey Winston. Dan Nasa pun terkejut dengan harga yang mampu menguras seluruh tabungan yang dia miliki. Ketika Nasa akan memutuskan membeli atau tidaknya, Tsukasa pun langsung menarik tangan Nasa dan membawanya keluar dari tempat tersebut. Tsukasa pun menyuruh Nasa untuk tenang dan memikirkan apakah masih ingin membeli cincin berlian atau tidak. Karena Nasa masih ngotot untuk membelinya, maka Tsukasa membawa ke toko yang lain dan Nasa pun terkejut karena harganya yang lebih murah. Akan tetapi kualitasnya tidak sebagus yang tadi. Tsukasa pun berkata bahwa harga berlian itu masih mahal dan Nasa pun sadar bahwa harganya masih terlampau mahal. Dan akhirnya Nasa pun mulai menyerah akan cincin tersebut. Lalu Nasa pun berkata bahwa keinginannya untuk membeli cincin berlian karena agar Tsukasa tidak merasa kesepian ketika tidak bersama dengan Nasa. Tsukasa pun mengerti niat dari Nasa untuk dirinya dan menciumnya. Akhirnya mereka membeli cincin berlian dengan harga yang sangat murah. Meskipun Nasa masih agak kecewa karena membeli cincin yang murah, tetapi Tsukasa sangat menyukainya karena cincin tersebut akan mengingatkannya momen hari ini dan betapa Nasa sangat mencintai Tsukasa. Lalu Nasa ingin mempunyai tempat tidur yang besar, menginginkan kos-kosan yang lebih besar agar bisa melakukan cocok tanam dengan Tsukasa. Ketika Nasa bertanya apakah Tsukasa mau untuk pindah ke tempat yang lebih luas, Tsukasa malah menolak, dan Tsukasa suka di tempat sempit karena bisa lebih dekat dengan Nasa. Ketika Nasa menceritakan hal tersebut kepada Kaname, Kaname pun menyarankan agar segera pindah dengan sedikit mengeluarkan tatapan pembunuh kepada Nasa. Nasa pun memikirkan perkataan Kaname tersebut. Lalu Nasa pun terus meyakinkan Tsukasa agar mau untuk pindah ke tempat yang lebih luas dengan cara menjanjikan apabila pindah ke tempat yang luas bisa memasang proyektor untuk menonton film seperti di bioskop dan dapat memasang rak untuk koleksi manga dan DVD film yang Tsukasa sukai, dan yang terakhir bisa tidur di satu tempat yang sama. Akhirnya Tsukasa pun mau untuk pindah. Nasa pun lupa mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa dia sudah menikah, dan pada saat mengabari kedua orang tuanya pun terkejut. Lalu ketika Nasa masih bingung dengan siapa yang akan menjamin tempat tinggalnya, Nasa mendapatkan pesan dari ibunya bahwa jika ingin mendapatkan jaminan tempat tinggal dari orang tuanya, dia harus pulang ke rumah dengan membawa istrinya. Dan mau tidak mau Nasa pun harus pulang, dan Tsukasa pun tidak keberatan oleh hal tersebut. Karena Tsukasa menganggap bahwa perjalanan ke rumah orang tua Nasa sebagai liburan, maka dia meminta kepada Nasa untuk membelikan sebuah kamera untuk menyimpan beberapa momen kebersamaan mereka berdua. Nasa pun membelikan kamera yang diinginkan istrinya dan sangat bersemangat untuk selalu memfoto kecantikan dari istrinya. Hari di mana mereka untuk pulang pun datang, dan Tsukasa lebih memilih untuk naik bus ketimbang naik kereta. Meskipun Nasa bisa untuk membeli tiket kelas pertama, tapi Tsukasa menolaknya. Tsukasa pun bersemangat untuk bisa merasakan makanan dan jajanan yang ada di service area yang mereka singgahi. Tanpa mereka sadari, Chitose yang mengetahui akan perjalanan mereka berdua pun mengikuti Nasa dan Tsukasa ke tempat orang tuanya. Lalu, Chitose pun berencana untuk